Halo sahabat spiritual, kembali lagi bareng kita di podcast Primbon Jawa dan Misteri Weton. Tempat di mana kita akan bongkar tuntas rahasia-rahasia weton, primbon, sampai kisah-kisah mistis yang sering bikin merinding, tapi juga penuh makna kehidupan. Betul banget Arya, dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang banyak banget ditanyain sama pendengar, yaitu weton wage, yang konon katanya sering disebut sebagai kesayangan makhluk halus. Dari namanya aja udah bikin penasaran dan sedikit merinding ya. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas beberapa hal penting. Pertama, kenapa weton wage sering dikaitkan dengan dunia gaib? Kedua, fakta-fakta primbon tentang weton wage yang jarang dibahas orang. Dan tentu saja, bagaimana cara menyikapi atau bahkan menjinakkan aura mistis yang melekat pada weton ini. Jadi jangan kemana-mana, dengerin sampai habis. Karena siapa tahu kamu, pasanganmu, atau keluargamu lahir di weton wage. Dan ini bisa jadi pengetahuan berharga banget. Dan jangan lupa ya sahabat spiritual, dukung terus podcast ini dengan klik tombol follow. Bagikan ke teman-temanmu, dan kasih komentar kalau ada pengalaman pribadi tentang weton wage atau hal-hal mistis lainnya. Yuk kita mulai perjalanan misteri kali ini. Inilah fakta primbon. Weton wage disebut kesayangan makhluk halus. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan leluhur Jawa. Rahasia tentang weton wage yang ternyata bukan sekadar hari kelahiran biasa. Dalam primbon Jawa, wage disebut sebagai weton yang disayangi, bahkan didekati oleh makhluk halus. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Apa yang membuat wage begitu istimewa bagi dunia gaib? Pertama, misteri aura weton wage. Saudaraku, dalam ilmu primbon Jawa, setiap weton punya aura, getaran, dan energi yang beda-beda. Ada weton yang dipenuhi semangat api. Ada weton yang dikelilingi aura rezeki. Ada juga weton yang penuh dengan pancaran asmara. Namun, wage berbeda. Aura wage adalah aura hening, sunyi, tenang, dan penuh misteri. Energi inilah yang membuat wage sering dianggap punya ikatan batin dengan dunia yang tidak kasat mata. Dalam banyak cerita leluhur, orang yang lahir wage sering mengalami rumahnya terasa angker meski sebenarnya tenang. Sering bermimpi aneh yang ternyata berisi pesan. Mudah merinding di tempat-tempat tertentu. Lebih peka pada energi gaib dibanding orang lain. Inilah mengapa makhluk halus merasa dekat dengan wage, karena wage memancarkan frekuensi yang sama dengan dunia halus, diam, sunyi, tapi penuh energi. Bab kedua, mengapa disebut kesayangan makhluk halus? Jangan salah paham, disebut kesayangan makhluk halus bukan berarti wage itu lemah. Justru sebaliknya, makhluk halus mendekati wage karena beberapa alasan. Energi wage menenangkan. Dunia halus senang dengan aura yang tidak bising, tidak panas, dan tidak terburu-buru. Wage punya intuisi kuat. Mereka bisa membaca tanda-tanda gaib, sehingga makhluk halus merasa terpanggil. Wage punya sifat tulus. Energi kebaikan ini justru membuat makhluk halus tidak segan mendekat, bahkan melindungi. Dalam primbon lama, ada catatan. Wage iku kinasih ruh alus.
Nanging, sing bisa nguasani bakal pinaringan pangreksa. Artinya, wage adalah kesayangan ruh halus. Tapi, bila mampu menguasainya, wage justru akan diberi perlindungan. Ketiga, tanda-tanda orang wage yang dekat dengan dunia gaib. Coba perhatikan dirimu atau orang sekitarmu yang lahir wage. Apakah pernah mengalami hal-hal ini? Mudah merasakan hawa dingin atau merinding meski orang lain biasa saja. Pernah melihat bayangan samar di sudut mata. Sering bermimpi aneh, bertemu leluhur atau makhluk asing. Rumah atau kamar terasa ramai meski tidak ada siapa-siapa. Benda-benda sering bergerak sendiri tanpa alasan. Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa wage memang punya kedekatan dengan dunia halus. Keempat, kelebihan spiritual wage. Walau sering digoda makhluk halus, orang wage justru memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat jika diasah. Doanya mustajab. Ketika wage berdoa dengan hati tulus, energi spiritualnya menembus dimensi gaib. Penjaga keluarga. Orang wage sering jadi tameng gaib, meski mereka sendiri tidak menyadarinya. Pemilik aura pengusir bala. Jika wage sudah kuat secara batin, makhluk halus justru segan. Inilah sebabnya banyak dukun, spiritualis, atau orang sakti lahir di weton wage, karena mereka punya koneksi alami dengan dunia lain. Kelima, bahaya jika wage tidak waspada. Tapi, hati-hati, jika orang wage tidak bisa menjaga diri, aura gaib itu bisa berbalik merugikan. Wage bisa jadi mudah diganggu makhluk halus, bisa mengalami sering sakit tanpa sebab, bisa jadi korban pelet, santet atau guna-guna karena auranya terbuka. Leluhur memberi pesan, orang wage harus rajin tirakat, doa, dan menjaga kesucian batin, karena hanya dengan itu wage bisa membalikan keadaan dari kesayangan makhluk halus menjadi penguasa energi gaib. Keenam, cara menjaga dan menguatkan weton wage. Agar wage tetap kuat dan tidak dikuasai energi gaib negatif, leluhur Jawa memberi beberapa wejangan. Rajin berdoa malam hari, terutama saat wage tumbali dalam hitungan pasaran Jawa. Melakukan tirakat sederhana, puasa mutih atau ngerowot bisa memperkuat batin. Selalu menjaga kebersihan rumah, karena ruh halus suka tempat kotor dan lembab. Menghindari ucapan kasar, karena itu bisa memancing ruh halus untuk menguji. Menghidupkan aura positif, misalnya dengan sering memberi sedekah atau menolong sesama. Dengan begitu, wage bukan lagi sekedar kesayangan makhluk halus, tapi menjadi manusia pilihan yang disegani dunia gaib. Saudaraku, jangan takut kalau kamu lahir wage. Ingat, disebut kesayangan makhluk halus bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu punya ikatan kuat dengan dimensi lain. Kalau kamu bisa menjaga dirimu, wage akan menjadi pintu kekuatan spiritual, menjadikanmu manusia yang penuh aura gaib, disegani makhluk halus, dan dihormati manusia. Jadi, jangan pernah remehkan weton wage, karena semesta sudah menyiapkan takdir luar biasa untukmu. Tulis di komentar, "Saya wage, saya istimewa." Jangan lupa like, share, dan subscribe agar rahasia leluhur ini tidak hilang di telan zaman. Wah, luar biasa ya Lucy. Ternyata pembahasan tentang weton wage ini membuka mata kita bahwa sesuatu yang sering dianggap remeh justru menyimpan misteri yang dalam dan bahkan ada kaitannya dengan dunia gaib. Betul sekali Arya. Semoga para pendengar juga bisa mengambil pelajaran dari primbon ini. Ingat,
Setiap weton itu punya sisi baik dan buruknya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kalian suka dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk follow podcast ini, kasih rating bintang 5, dan bagikan ke teman-teman supaya makin banyak yang tahu tentang rahasia Primbon Jawa. Dan kalau ada topik atau weton tertentu yang mau dibahas di episode berikutnya, langsung saja tulis di kolom komentar atau DM kita. Kami pasti bacain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga energi positif dan salam Primbon.